Oke teman-teman, kita balik lagi di Otomotif dan kali ini lihat di belakang saya udah ada SUV ganteng yang satu ini. Ya, ini Fortuner tahun 2018, yaitu yang udah improvement dan tipe VRZ. Bukan cuma itu, lihat TRD, yes, 4x2 VRZ TRD yang udah improvement tahun 2018. Dan jujur aja nih, menurut kita ini adalah Fortuner terworth it yang layak kalian beli second ya di tahun 2021 ini. Kenapa? Yuk kita cek aja video langsung di Otomotif. Let's go. Oke teman-teman, jadi kalau dari bagian depannya, kenapa kita merasa ini pilihan yang paling tepat? Karena di tahun 2018 ini itu sudah mengalami improvement. Jadi di bagian depan dia sudah mengalami banyak perubahan, nggak banyak lah, tapi cukup oke, cukup terasa, yaitu di bagian lampu. Jadi yang lampu senjanya ini kecil-kecil, dulu tuh nggak ada. Juga dulu tuh lampunya masih halogen, sedangkan yang di tahun 2018 ini dia sudah full, sudah DRL, sudah proyektor, ada lampu senja seperti ini, dan semuanya LED. Ini memberikan kesan mewah sekali di mobil ini. Dan juga di bagian lampu fog lampnya, sayangnya dia masih halogen. Tapi ini sangat gampang sekali buat diganti. Dan kalau teman-teman lihat bagian depannya, memang kalau menurut saya nih, ini belum sekeren yang tahun 2021. Yang 2021 kan gagah banget ya, depannya makin ngotak, makin gagah. Tapi dia sudah memakai desain kin look ala-ala Toyota di zaman sekarang. Dibandingkan dengan versi Fortuner yang dulu, ini menurut saya sih jauh sekali lebih modern dan jauh lebih keren. Hingga tahun 2021 pun menurut saya desain seperti ini masih keren dan masih terasa mewah sekali. Dan jangan lupa, karena ini adalah versi TRD-nya, makanya semua di sini aksen-aksennya tuh black piano, di sini juga black dove, semuanya tuh nggak pakai krom-kroman karena dia versi yang TRD Sportivo. Dan juga di sini ada detail-detail yang bagus karena di logo Toyota yang besar ini dia tuh ditutup gini nih, ditutup plastik yang bikin lebih bagus aja dan nggak menyimpan water spot berlebihan. Jadinya lebih keren dibandingkan dia dibikin bolong-bolong kayak Toyota yang lama. Dan yang paling saya suka lagi adalah ini nih, di bagian bawah dia masih diberikan silver seperti ini, diffuser silver, yang menurut saya aksen yang kecil, kadang-kadang nggak kelihatan, tapi ini memberikan karakteristik dia sebagai SUV yang tangguh. Nah, untuk bagian mesinnya, karena saya nggak kuat ngangkat kap mesinnya, jadi mending kita suruh si otot itu tuh buat bukain kap mesinnya. Nanti biar ada yang review ya. Nah, teman-teman, dari bagian samping memang ini yang paling dibanggakan oleh si Toyota ini. Kenapa? Karena bahkan di bagian kuncinya aja diberikan siluet dari si Fortuner yang terbaru ini. Memang desainnya itu sudah sangat modern. Teman-teman kalau lihat di jalan pasti, keren nih. Dari samping tuh kesannya modern sekali, mewah sekali. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah di bagian peleknya. Peleknya udah dikasih ring 18. Bannya juga udah gede banget. Jadi udah pakai ban 265 dan ketebalan 60. Jadi ini udah SUV look sekali, udah sangat-sangat pas dengan bodinya. Lalu juga di tahun yang baru ini, dia tuh sudah diberikan ini nih. Kalau teman-teman tahu zamannya dulu di Fortuner yang generasi sebelum ini, dia tuh nggak ada plastik seperti ini. Dia nggak ada cladding plastik hitam seperti ini. Jadi kadang bingung juga ya, kok SUV nggak ada cladding plastik ya? Mungkin tren-tren cladding plastik ini baru muncul di tahun 2015 ke atas. Yang saya suka juga adalah di bagian spionnya, dia diberikan aksen black piano seperti ini. Saya suka banget aksen black piano di spion, jadi kesana tuh spionnya berbeda dan terasa lebih sangar gitu, lebih maco. Dan untungnya di bagian spionnya dia sudah auto retractable, jadi sudah sangat nice sekali. Di bagian samping juga masih banyak sekali hal yang kalian bisa perhatikan satu-satu. Yang pertama, dia ada aksen chrome yang panjang banget.
Dan ini nyambung teman-teman sampai akhir, sampai beberapa belakang tuh nyambung. Jadi kayak huruf U, juga dikasih huruf rail yang kokoh banget ini. Ini mantep banget. Pintunya juga sudah keyless entry di sini. Looks-nya juga sangat-sangat minimalis, jadi keren, bener-bener nyatu banget. Sayangnya memang pintunya ini bukan yang berat-berat banget, jadi kayak masih kalau dibandingin bodinya gitu masih terasa biasa aja. Mungkin kalau kalian tambahin peredam bisa lebih bagus. Juga di sini seperti biasa diberikan TRD Sportivo di sini, stiker dari zaman dulu dia selalu pasangnya seperti ini. Juga doorstep yang menurut saya build quality-nya juga kokoh banget, looks-nya juga keren, nggak terasa murah. Nah yang perlu teman-teman tahu, kenapa tadi si Randolph bilang ini worth it? Karena di tahun 2018 improvement ini dia sudah mendapatkan rem cakram di belakang. Jadi bayangin aja, yang beli tahun 2016, 2017 itu nggak dapat rem cakram. Mobil SUV sebesar ini harganya 500 jutaan. Sayangnya belakangnya belum rem cakram. Tapi di sini sudah dikasih, jadi sudah sangat-sangat nice sekali. Kalau gitu kita langsung lanjut ke belakang yuk. Nah teman-teman, kalau di bagian belakangnya tadi seperti kita lihat ya, dia tuh pakai desain atap mengambang, floating roof. Jadi memang dari samping tadi kacanya tuh bertembus ke belakang seperti ini. Dia memberikan efek yang sangat mewah sekali, sangat modern. Juga yang tadi saya udah bahas juga, chrome-nya sampai belakang di sini, dia nyambung. Dan ini bagus banget. Dan selain itu yang saya suka, dia tuh nggak nanggung teman-teman. Dia sudah dikasih shark fin antena, sudah sesuai banget sama bodinya. Juga dikasih upper spoiler seperti ini yang bentuknya menurut saya nggak bisa dikomplain gitu. Udah bagus, udah cocok banget. Dan kalau kalian mau tanya, terus Fortuner yang lama apa yang dibawa ke sini? Nah menurut saya sih ini nih. Ini tuh desain yang masih terasa dari desain Fortuner yang lama. Jadi dia tuh kayak chrome, terus di sini ada emboss Fortuner seperti ini. Ini yang masih terasa lah bahwa DNA yang lama masih dibawa ke sini. Juga jangan lupa di sini dikasih TRD Sportivo karena ini adalah tipe VRZ. Jadi dia sudah mesinnya diesel, sudah yang paling tinggi, dan dia TRD Sportivo. Sekali lagi, ini paling worth it karena di bagian varian-varian terbawahnya itu tuh banyak sekali sunat-sunat teman-teman. Jadi ada fitur yang dihilangkan dan lain-lain yang membuat saya merasa kok mobil semahal itu fiturnya nggak banyak. Makanya saya sangat merekomendasi kalau mau beli yang TRD Sportivo yang diesel. Lanjut di bawahnya, dia juga dikasih seperti ini, diffuser yang bukan doff, bukan hitam, jadi dia silver seperti ini juga. Looks-nya oke banget, sangat modern. Dan jangan lupa seperti mobil-mobil mahal pada umumnya itu sudah diberikan sensor parkir mundur di 4 titik. Juga lampunya teman-teman, lampunya ini perlu di highlight karena ini keren. Dia tipe yang garis seperti ini 2. Jadi dibandingkan oleh lawan bebuyutannya si Pajero itu kan ya orang pada bilang ih lampunya kayak nangis. Ya ini menurut saya sih memang lebih keren dari belakang. Jadi memang Fortuner itu kalau menurut saya dari belakang lebih keren sih. Tapi itu selera ya. Juga yang paling saya suka lagi nih, ini di bagian bagasinya dia sudah kick sensor. Jadi kalau teman-teman tendang gini, dia sudah terbuka. Nah untuk bagasinya sendiri, memang biasa saja. Memang dia nggak jauh-jauh beda sama si Innova. Ban serepnya ditaruh di bawah, jadi menghemat tempat. Cuma memang karena ini kan tinggi ya, jadi memang ketinggiannya nggak bisa terlalu jauh. Cuma yang saya suka adalah ininya nih, dia dikasih lampu di atas sini, dan ini pasti membantu banget ketika malam-malam kalian mau buka bagasi. Ini pasti membantu banget untuk melihat barang-barang kalian. Juga saya bukan favorit untuk tipe pelipatan bangku seperti ini. Kenapa? Karena nanti di bagian kedua, row kedua, ketika mau dimundurin rebah, dia bakal ketahan sama si bangku seperti ini. Dan ini tuh sudah dipakai dari Innova lama teman-teman. Sayang banget kalau si Toyota ini nggak mengubah cara pelipatan bangkunya jadi yang lebih simpel dan efisien. Kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalamnya yuk. Nah teman-teman, kali ini kita mau masuk langsung ke mesinnya. Bukan masuk ke sini, maksudnya kita bahas mesinnya. Tadi benar kata Kevin bilang, karena kap mesinnya lumayan berat, jadi kalian buat yang kira-kira nggak kuat, hati-hati aja bukanya, minta tolong aja bantuan sama orang lain, Dan ini dia mesinnya. Mesinnya sekarang udah 2400 cc, 100 cc lebih kecil daripada Fortuner yang sebelumnya. Tapi output tenaga yang dihasilkan itu lebih besar, menjadi sekitar 148 HP dan 400 Nm. Dan mesin ini menurut saya, bukan menurut saya sih, tapi emang udah pasti kalah
sama pesaing-pesaingnya seperti Pajero Sport yang Dakar atau walaupun Trailblazer, itu dia masih kalah output yang dihasilkan. Tapi dia masih lebih besar daripada SUV lainnya seperti Suzuki MU-X. Mesinnya nggak spesial-spesial amat, tapi durability-nya itu cukup teruji karena bisa kalian lihat di depan mereknya terpampang jelas Toyota. Ya udah, mungkin untuk mesin nggak ada yang lebih bisa kita bahas. Kita lanjut aja langsung masuk ke dalam mobil ya. Yuk, let's go. Nah, sekarang kita udah ada di dalam si Fortuner ini. Seperti yang kalian lihat, kalau di sini itu selalu harus ada pegangan tangan di sini. Karena mobilnya tinggi banget, jadi kalian harus pegangan sama injek footstep yang ada di bawah tuh, yang dari luar. Baru bisa kalian masuk ke sini. Kalau kalian masuk aja itu agak susah karena mobilnya terlalu tinggi. Terus, kita ngomongin interior di mobil ini. Menurut saya, desainnya itu nggak spesial menurut saya ya. Karena biasa aja gitu, nggak ada yang spesial-spesial amat. Tapi untuk build quality-nya, walaupun di sini masih plastik dan di sini masih plastik, tapi di tengah, di sini, kulit jok, di sini, itu semuanya udah berbahan kulit dan ada jahitan-jahitan aslinya di sini, yang membuat kesan di dalam mobil ini tuh lebih mewah gitu, lebih luxurious. Ditambah lagi aksen-aksen seperti di sini dikasih black glossy seperti di depan. Dan di tengah sini itu dikasih panel kayu yang doff. Jadi panel kayunya agak coklat tua, lebih mirip ke warna jok kulitnya di sini, dan dikasih warna doff mirip-mirip sama CR-V turbo di tahun yang sama, kurang lebih tahun 2017-an ya. Untuk posisi nyetirnya, ya udah kalian tahu, ini commanding banget. Kap mobilnya kelihatan dan kita berasa posisinya tinggi banget. Walaupun di atas ini headroomnya biasa aja, nggak selega Innova, karena ini basisnya sama Innova dan Hilux ya. Tapi di Innova menurut saya kayaknya lebih lega gitu atasnya untuk headroomnya. Tapi nggak apa-apa, it's okay, karena rambut saya belum nyentuh, masih aman. Kalau kalian mau lebih tinggi lagi tinggal naikin, karena kursi ini udah elektrik. Jadi untuk tipe TRD dan VRZ semuanya sudah elektrik. Tapi sayangnya di bagian sini, di bagian navigator seat itu belum elektrik, jadi cuma di penumpang aja. Nggak cuma kursinya yang enak, tapi setirnya kalian udah bisa atur secara tilt dan teleskopik. Jadi ya wajar sih sebenarnya untuk mobil di harga segini dan tahun segini, setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Dan untuk pengaturan setirnya, di sebelah kiri itu biasa untuk pengaturan volume segala macam, di bagian kanan untuk pengaturan interface di sini. Dan interface di sini itu udah MID-nya udah kayak Toyota yang baru, udah digital, tapi yang kanan kirinya masih analog. Dan di setir di belakangnya sini udah ada pedal shift, jadi kalian bisa secara manual ganti giginya. Nice. Dan di sebelah kanan untuk tombol pengaturan lampunya tuh udah auto, jadi kalian nggak usah main-mainin lampu lagi. Jadi lampunya udah di auto aja cukup, nggak usah kalian putar-putar. Dan seperti biasa di bawah sini itu ada tombol cruise control untuk Toyota yang kayak apa sih, kayak kutil gitu di bawah sini. Padahal kalau di Honda itu ada di back setir, kalau Toyota ada di sini. Dan uniknya lagi untuk Fortuner yang ini itu semua jendela udah elektrik dan all auto. Jadi di sini all auto, di belakang juga all auto. Jadi kalian tinggal pencet aja, nggak usah ribet, dan dia naik turun sendiri. Untuk tempat penyimpanan di mobil ini itu menurut saya cukup banyak untuk mobil SUV seperti ini, karena di tengah sini ada 2 cup holder yang bisa ditutup seperti ini. Terus di sini juga sebenarnya ada tempat tuh buat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada. Di sebelah sini door pocketnya cukup lega, dikasih bottle holder 1 dan door pocketnya cukup lega. Di sini kayak biasa tempat koin. Di sini kalau kalian lihat, walaupun agak tersembunyi sedikit, itu kalian pencet ada tempat buat naruh botol juga. Ditambah lagi kalau di sini kalian taruh botol atau minuman, langsung kena AC itu jadi stay cool gitu, lebih nggak gampang anget. Nggak cuma di situ, di sini juga ada. Jadi kalian harus lihat, ini agak tersembunyi. Dan di sini itu ada tempat penyimpanan lagi. Kalian tinggal pencet logo Fortuner yang ada di sini, pencet. Nah, ini ada lagi tempat penyimpanannya. Nggak cuma tempat penyimpanan biasa, karena di sini dikasih AC. Di sini AC,
di sini AC juga. Jadi kalian kalau mau naruh minuman lagi, ini bakal bikin minuman kalian jadi at least nggak lebih cepat panas. Oke, di sini juga glove boxnya lumayan gede, nih ditaruh buku-buku seperti ini. Lumayan dalam juga, ya nice. Oke. Untuk sistem entertainment di mobil ini udah dikasih head unit yang lumayan gede, integrated dari Toyotanya. Dan pengaturan AC-nya ini menurut saya oke. Dikasih aksen-aksen seperti black piano seperti pada umumnya. Di sini untuk gede kecilin hembusan angin. Di sini untuk pengaturan suhunya, dan kalau kalian pencet di sini dia akan auto climate. Nah, terus dari sini kita tarik ke bawah, itu kalian bisa lihat ada tulisan Eco Mode dan Power Mode. Sama aja kayak Innova. Jadi bisa kalian kalau mau hemat dikit pakai Eco, terus kalian kalau mau ngebut dikit tinggal pencet Power Mode. Untuk spion tengahnya ini belum electrochromatic, masih night and day vision. Dan kalau kalian lihat di sini, ini visornya kalau dipegang tuh enak gitu bahannya, kayak sedikit empuk-empuk gitu. Dan ada vanity mirror beserta lampunya, walaupun lampunya belum LED kayak teman-temannya di sini. Dan lampu bagasi di belakang tuh masih halogen juga kayak di sini. But it's okay, ditaruh. Dan di sini dikasih tempat penyimpanan untuk kartu seperti ini. Sama di sini juga dikasih vanity mirror dengan lampu, serta bahannya yang empuk juga. Dan kalau kalian lihat di tengah, ini dikasih tempat penyimpanan kacamata yang lumayan gede. Dia kayak semi soft opening gitu ya, bagus. Terus di bagian sini untuk lampunya udah LED. Dan menurut saya bentuknya lumayan cantik lah ya buat mobil yang gagah seperti ini. Udah itu aja untuk bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Sekarang kita udah di bagian belakang, bagian tengah sih sebenarnya di mobil Fortuner ini. Dan menurut saya posisi duduknya lumayan enak juga, lumayan nyaman. Tapi karena ini SUV leather frame lagi-lagi, bagian tengahnya itu lebih tinggi daripada bagian yang depan, apalagi bagian belakangnya juga. Tapi si Toyota Fortuner ini ngasih ide dengan cara bikin cekungan di sini. Jadi kepala yang duduk di sini dan di sini itu lebih banyak headroomnya. Oke. Dan untuk legroomnya itu juga lumayan lega. Kalau posisi nyetir saya tadi di depan, tinggi saya 176 cm, ini saya masih sisa sekitar 10 jari di sini. Lumayan lega juga, dan kaki juga bisa masuk lagi. Nggak cuma itu, ini bisa direbahin ke belakang. Oh, ini udah posisi paling rebah lagi. Dan bikin posisinya jadi nyaman banget buat tidur. Ditambah, ini kalau dibuka, jadi handrest di sini. Yang ada cup holdernya juga 2. Nice banget. Dan di posisi ini, waduh, enak banget nih buat tidur. Tapi ini posisi paling enaknya. Kita ubah coba ke posisi paling enaknya dengan cara kita majuin ke posisi yang paling maju. Itu ngasih space masih sekitar 4 jari lah ya. Masih ada segini, masih lumayan. Dan coba kalau kita naikin, kita bagi-bagi sama orang belakang. Ini paling majunya nggak bisa segini lah ya. Ya. Masih bisa ditolerir juga, dan headroomnya juga nggak gitu, walaupun sempit tapi nggak gitu mengganggu lah ya. Rambut saya masih nggak kena sama atap. Terus kalau kita pindah ke tengah, oh ya di tengah sini ada gundukan juga, jadi kalian harus hati-hati pindahnya. Ya, posisi di tengah itu seperti biasa lebih keras dan lebih tinggi dibanding posisi teman-teman yang di kanan kiri. Dan ditambah lagi, kalau di kanan kiri dikasih cekungan begini, di tengah enggak. Jadi kalau berdiri tegak nih, duduk berdiri tegak, itu rambutnya nyentuh kemana-mana. Jadi duduknya harus agak mundur begini, biar kepalanya nggak nyentuh. Buat orang setinggi saya ya. Terus di tengah sini, itu ada pengaturan AC untuk di sini, di bagian tengah dan di belakang. Itu diatur di sini, nggak dari depan. Dan kalau kalian lihat di tengah sini, ini nggak ada colokan USB, tapi dikasih colokan 12 volt di sini. Kalau gitu kita sekarang lanjut ke bagian paling belakang di mobil ini. Let's go. Nah, sekarang saya udah di bagian baris ketiga di mobil Toyota Fortuner ini. Dan kalau kalian mau ke belakang, itu
udah gampang untuk pelipatannya ini 60-40 dan ini one stop stumble. Jadi kalian kalau mau ke belakang tinggal tarik tombol di sini, dia bakal melipat dengan sendirinya. Coba ya. Kita tarik sekali. Tuh, dia bakal naik. Nice. Nah, ini dia posisi duduk di belakang. Ini agak nggak bisa didudukin buat orang dewasa dalam waktu yang lama karena headroomnya ini kecil banget. Ini udah mentok, saya harus nunduk. Terus saya harus duduknya begini, which means bakal mentok dengkulnya sama kursi di depan sini. Oke. Terus saya bisa duduk karena kursi paling belakangnya saya bikin recline, paling recline. Jadi kalau kursi belakangnya saya naikin, ini aduh nggak bisa didudukin karena tegak banget, terus kepalanya mentok kemana-mana. Jadi kalau untuk orang dewasa mau duduk di belakang mungkin bisa, tapi jangan lama-lama kali ya karena bakal pegel banget kalau duduk di belakang sini. Mendingan dinaikin aja buat taruh barang. Dan kalian jangan takut kalau duduk di belakang, jangan takut keausan dan kepanasan karena di sini ada cup holder, kalian bisa minum. Dan di sini dikasih AC yang pengaturannya ada di tengah seperti tadi. Jadi cukup nyaman untuk berada di belakang, tapi posisi duduknya agak sempit menurut saya. Nah teman-teman, sekarang kita mau review driver experience dari si Fortuner VRZ nih, yang tahun 2018 dari Sportivo. Kalau dari visibilitas sendiri, ini sudah standar SUV lah. Namanya SUV kan memang dia windshieldnya tuh nggak bisa terlalu yang tinggi, nggak usah terlalu lebar, jadi dia emang agak bantet dikit karena memang bodinya sendiri tinggi dan ya agak pendek. Tapi nggak apa-apa karena seperti yang tadi udah dibilang Randolph, posisinya kan commanding, juga pengaturannya ini elektrik, juga cupnya kelihatan sih, jadi enak, bawahnya enak, visibilitas cukup baik sih, dan juga kaca sampingnya cukup besar kalau menurut saya. Sininya gede ya. Iya. Pilar A-nya sudah cukup baik, walaupun memang nggak spesial ya, masih agak sedikit gede, cuma terobati karena dia dikasih Twitter yang menurut saya lumayan bagus, karena dilapisin semacam aluminium gitu di pinggir-pinggirnya. Dari segi handling teman-teman, memang handling dari si Fortuner ini ya ala-ala Toyota biasa, masih belum banyak berubah dari Fortuner yang lama. Memang nggak terlalu responsif banget dan masih terasa sekali leather frame-nya, SUV-nya tuh masih berasa banget karena memang body roll dari mobil ini masih terasa, ya jelas ini SUV. Body roll-nya lumayan, apalagi kalau belok-belok ya. Benar. Dan kalau kalian bahkan kalau akselerasi di jalan tol itu kecepatan tinggi lumayan agak limbung ya. Iya. Tapi wajar ya Dave, karena memang ini mobil tinggi. Memang peruntukannya sebenarnya di medan-medan yang lebih berat sih. Juga ini masih pakai hydraulic power steering, jadi belum pakai EPS. Memang lebih tangguh seperti ini, memang menurut saya memang lebih cocok. Setirnya jadi memang bukannya enteng. Kalian kalau perempuan ataupun pengen nyetir yang lebih santai, lebih nyaman, mungkin bukan ini pilihannya karena memang setirnya lebih berat. Jadi kalau dibawa lama lebih capek. Cuma nggak apa-apa karena di tol lebih stabil. Ngomong-ngomong masalah kenyamanan nih, teman-teman, ergonomis dari si mobil ini saya suka banget loh. Dari Randolph udah jelasin ya. Terutama karena ini yang varian paling tinggi. Makanya tadi kita bilang ini paling worth it. Karena di varian paling tinggi ini udah dikasih kulit dan kulitnya terasa mahal. Betul, terasa mahal. Ditambah aksen-aksen warnanya ini yang tadi gue bilang, Vin ya. Ini coklat tua, ini coklat tua. Asik yang lihatnya ya. Iya, terus kayak bagus classy gitu ya. Konturnya juga enak ya, Dov ya. Betul. Jadi kalau ini kan body roll kita tahu nggak enak tadi kan. Tapi karena ada ininya bersangga dengan baik ya. Jadi memang untuk mengakomodir, mungkin Toyota tahu ya, mobilnya leather frame, diesel udah pasti kurang nyaman, tapi diakomodir sama ergonomis dari dalam interiornya, sama bahan-bahannya juga bagus sekali ini. Pemilihan bahan-bahannya bagus sekali. Lumayan. Dari segi suspensi teman-teman, ini memang nggak sebaik musuhnya sih Pajero. Pajero masih lebih nyaman ya Dov ya. Cuma ini masih jauh lebih baik dibandingin Fortuner yang sebelumnya. Sebelumnya itu parah. Itu tidak dipungkiri. Itu terasa bukan main teman-teman. Waktu itu kita pernah review Fortuner sebelum ini, versi yang sebelum ini ya. Betul, yang 2013. 2013 itu suspensinya agak apa ya? Keras, mantul-mantul. Aduh, nggak enak lah teman-teman. Udah begitu body rollnya tetap sama. Kalau yang ini teman-teman, udah lebih refine ya Dov ya. Maksudnya memang masih agak keras, tapi
masih ada rasa tuh diredamnya masih cukup nikmat gitu, masih lebih enak bawaannya. Betul. Dan sama memang dia tuh pasti suspensi depannya masih lebih empuk dibanding belakang. Suspensi belakang. Terus kalau masalah kebisingannya, peredamannya bagus loh. Jadi kalau dari kiri kanan sih penting ya. Ini cukup penting. Ini Cukup mobil penting. cukup penting. Walaupun tadi kita rasa pintunya nggak itu gitu enteng, berat ya. Tapi Ternyata dalamnya cukup penting. atau mungkin ya teman-teman, gara-gara ketutup sama si suara mesinnya depannya nih. Nah, karena suara mesin depannya itu Sayup-sayup masuk ya. sayup-sayup masuk ke dalam. Kalau dari segi performanya teman-teman, memang mobil ini masih kalah dibandingkan yang lain akselerasinya. Tapi nggak masalah karena secara real experience-nya mobil ini cukup responsif karena memang Betul. turbo dari si Toyota ini asik sih ya, turbo diesel tuh enak ya. Apalagi di sini ada mode power. Kalian bisa pasang ke mode power, ini bakal bikin tarikannya jadi jauh lebih responsif. Tapi ya memang perlu diingat Dov, karena seperti yang tadi gue bilang tadi, dia dieselnya itu gasnya agak sampai ke belakang, juga ngeremnya juga hormat ke Agak depan. mendadak, remnya juga agak Suspensi juga kiri kanan. Emang Itu sih. adalah kombinasi yang membuat muntah sih Dov emang itu. Tapi kalian perlu ingat ketika kalian membeli SUV seperti ini, ya kalian sebagai kepala keluarga, sebagai cowok maco ya, berasa wibawanya Dov ya dibandingkan Bawahnya dengan berasa sih. mobil-mobil seperti Innova. Buat cewek-cewek juga pakai ini, bawahnya juga enak gitu sebenarnya loh. Karena ya itu posisi duduk yang commanding, terus mobilnya berasa gede gitu, jadi nggak takut kalau. Oke teman-teman, jadi kira-kira kalau untuk kesimpulannya, driving experience dari si Fortuner ini memang seperti biasa Toyota, nggak spesial dari handlingnya, dari apanya, nggak terlalu spesial memang. Tapi perlu teman-teman ingat, di mobil ini, terutama Fortuner, kita paling salut sama ergonomisnya. Betul. Kenyamanannya kita acungin jempol. Tapi dari segi sisanya, kalian masih harus ngakalin lagi suspensinya gimana biar lebih empuk atau biar lebih antep, jadi nggak terlalu kiri kanan limbung. Karena Nggak kan biasa terlalu orang limbung ya. pakai di kota ya. Betul. Kira-kira gitu ya teman-teman. Karena kalau untuk harian, ini mungkin masih terlalu strong ya. Maksudnya settingannya masih lebih ya diperuntukkannya buat yang lebih berat gitu. Kalau gitu aja teman-teman, kita langsung masuk ke kesimpulannya. Let's go. Nah ini dia teman-teman, jadi ini adalah review dari si Fortuner VRZ tahun 2018 TRD Sportivo. Gimana kesimpulannya? Kalau buat saya, memang benar seperti yang dikatakan di awal, mobil ini mungkin yang paling worth it untuk dibeli di tahun 2021. Yang pertama, itu sudah mendapatkan banyak sekali improvement dari yang keluaran pertama. Yang kedua, tampangan juga masih keren banget. Sama yang sekarang pun memang yang lebih keren sekarang, tapi nggak terlalu jauh berbeda. Dia masih mendapatkan banyak fitur yang sangat-sangat krusial. Dan yang paling penting, harganya sekarang sudah di 400 jutaan. Itu sudah lebih murah jauh dibandingkan harga yang sekarang yang sudah menyentuh 600. Nah, tapi kalau teman-teman bandingin sama lawan bebuyutannya kayak Pajero, memang jujur aja, dia masih sedikit kalah, terutama dari kenyamanan, dari mesin, yang hal-hal yang krusial itu cukup kalah sih. Tapi bagaimanapun juga ya, ini membawa nama besar Toyota, dan juga mesinnya kita tahu pasti lebih durable. Dan juga desainnya teman-teman, nggak semua orang demen model Pajero, apalagi yang sebelum facelift sekarang kan ada yang bilang nggak demen belakangnya atau gimana, depannya terlalu bulat. Tapi kalau yang ini menurut saya desainnya udah oke banget. Saya sih nggak bisa banyak kritik, saya sih demen manis gitu, udah terlihat sangar, wibawanya kelihatan kalau bawa ini. Dan kalau misalnya teman-teman nggak terlalu mempedulikan tampang, lebih pedulinya dengan kenyamanan, lebih peduli dengan keluarga, masih ada Innova diesel yang bisa kalian beli karena itu masih membawa leather frame, masih bisa membawa mesin dieselnya, tapi dengan kenyamanan yang lebih empuk, suspensi lebih empuk, juga lebih lega dan kepraktisan lebih banyak. Kalian bisa pilih ke Innova. Tapi kalau kalian mau SUV leather frame yang tangguh, sudah pasti saya sarankan si Fortuner ini. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Kalau gitu, sampai jumpa di next video masih di Automotive. Gue pengen pakai masker.